Yuk masak rawon dan sambal kecap. Apa saja ya bahan-bahannya? Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, merica, ketumbar, jinten, kemiri, dan terasi matang. Bahan selanjutnya ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan asam jawa. Selanjutnya yaitu tauge. Nah, tauge yang digunakan untuk memasak rawon, kita gunakan tauge yang tunasnya masih kecil ya. Kemudian ada daun so. Daun so ini adalah daun dari tanaman melinjo. Yang kita masak hanya daun mudanya saja. Nah, bahan selanjutnya ada kluwek. Selanjutnya ada santan instan dan penyedap rasa sapi. Nah, nanti kita menggunakan santannya 2 buah ya. Kemudian ada garam dan penyedap rasa. Nah, yang pastinya ada daging sapi. Nah, di sini saya menggunakan daging sapi dan juga jeroan. Ini sesuai selera saja ya. Daun salam dan serai ini digunakan untuk merebus daging agar tidak bau ya. Untuk membuat sambal kecap, kita butuhkan cabai rawit dan jeruk nipis, juga kecap ya. Minyak goreng untuk menumis. Yang terakhir ada bawang goreng. Saatnya kita masak. Nah, dagingnya tidak perlu dicuci ya. Kita akan merebus dagingnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita masak air sesuai dengan banyaknya daging ya. Nah, di sini saya merebus air kurang lebih sebanyak 2 liter. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa mengiris bawang merah dan bawang putih. Lengkuas dan serainya jangan lupa untuk digeprek dulu ya. Kemudian kita akan bakar asam jawanya. Saat membakar, jangan lupa dibolak-balik agar asam tidak gosong. Ini asam setelah kita bakar. Agar daging cepat empuk, kita iris daging agar tidak tebal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, kita buang lapisan putih yang ada pada daging. Nah, lapisan putih ini yang membuat daging alot. Nah, ini contoh ketebalan dagingnya ya, agar lebih cepat empuk. Setelah airnya mendidih, saatnya kita masukkan daging. Kita rebus selama kurang lebih 10 menit ya. Kita masukkan daun salam dan juga serai yang sudah digeprek. Selanjutnya, rebus sedikit air untuk nanti digunakan merendam kluwek. Begini cara membuka kluwek. Kita siapkan cobek dan juga ulkan. Kita pukul garis tengah yang ada pada kluwek sampai kluweknya membuka seperti pada video. Ini contoh kluwek yang ada jamurnya dan tidak bisa dipakai ya. Kita pilih kluwek yang bagus. Nah, ini contoh kluwek yang bagus yang bisa digunakan untuk memasak. Apabila kesulitan mengeluarkan kluwek dari kulitnya, bisa menggunakan sendok ya. Jadi, kalau kita membeli kluwek, kita harus membeli lebih ya. Karena kita tidak tahu di dalamnya kluweknya bagus atau tidak. Setelah airnya mendidih, kita rendam kluwek dengan menggunakan air panas. Rendam kluwek kurang lebih 5-10 menit
agar kluwak menjadi lembek. Siapkan blender, kita akan haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, merica, ketumbar, jinten, kemiri, dan terasi matang. Kita blender sampai halus ya. Masukkan garam dan penyedap rasa, dan tambahkan sedikit air. Blender juga kluwak yang sudah kita rendam. Kita saring terlebih dahulu, kita ambil kluwaknya saja ya. Nah, kita blender bersama dengan bumbu halus. Kita tambahkan air ya, agar tidak terlalu kental. Nah, begini tekstur kluwak dan bumbu setelah dihaluskan. Setelah kita rebus kurang lebih 10 menit, kita akan membuang air rebusan daging sapinya. Nah, air ini berisi kotoran-kotoran yang menempel pada daging. Nah, kita akan merebus daging untuk yang kedua. Kita isi air lagi sebanyak kurang lebih 2 liter. Kita tambahkan garam kurang lebih 1,5 sendok makan. Kita aduk-aduk ya. Nah, air ini yang akan menjadi kaldu sapi. Saya merebus menggunakan metode 5-30-7, yaitu 5 menit direbus, 30 menit didiamkan, dan 7 menit direbus lagi. Kita rebus daging selama 5 menit terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan membuat sambal kecap. Pertama kita rebus cabai rawit terlebih dahulu hingga lunak ya. Nah, setelah itu kita haluskan. Di sini saya menghaluskan menggunakan cobek. Setelah halus kita pindahkan ke mangkok. Kita potong jeruk nipis dan kita buang bijinya agar tidak pahit. Kita tuangkan kecap manis, ini sesuai selera ya. Kemudian kita aduk-aduk dan kita tambahkan perasan jeruk nipis. Kita aduk lagi. Tada, sudah jadi sambal kecapnya. Setelah merebus daging selama 5 menit, tidak kita buka tutupnya dan kita matikan kompornya. Kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, kita bisa potong daun sok atau daun minjonya. Kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, kita pilih juga daun sok yang masih muda ya. Nah, ini contoh cara cepat memotong daun sok. Kita buang juga bagian daun sok yang tidak bagus. Nah, untuk daun sok yang agak tua bisa kita buang tulang daunnya ya. Ini dia daun soknya setelah kita potong. Saatnya kita cuci ya. Nah, ini setelah kita cuci bersih. Setelah 30 menit kita nyalakan api kompornya dan kita rebus lagi daging selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit kita bisa matikan kompornya dan kita ambil daging untuk kita potong-potong. Inilah kaldu sapinya. Setelah daging hangat, bisa mulai kita potong-potong. Kita potong sesuai selera. Tada, dagingnya sudah selesai kita potong. Saatnya menumis bumbu. Kita panaskan minyak goreng. Setelah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita potong. Kita tumis hingga berwarna kecoklatan. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu halusnya.
Setelah itu kita aduk-aduk agar tidak gosong. Kita masukkan juga serai, lengkuas, daun jeruk, dan daun salam. Kita tumis bumbu hingga berwarna lebih pekat dan daun jeruknya sudah kering. Itu tandanya bumbunya sudah matang. Nah, seperti ini bumbu yang sudah matang ya. Kemudian masukkan bumbu halus tadi yang sudah kita tumis ke dalam kaldu sapi. Yang kita masukkan hanya bumbunya saja ya, minyak gorengnya tidak perlu kita masukkan. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita nyalakan api dan kita masak bumbunya. Setelah itu kita masukkan daging yang sudah kita potong tadi. Masukkan asam jawanya yang sudah kita bakar. Masukkan kaldu rasa sapi secukupnya. Masukkan garam juga secukupnya. Setelah mendidih dan bumbunya meresap pada daging, kita akan masukkan santannya. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah santan saset ya. Aduk-aduk santannya hingga merata dan biarkan hingga santan matang. Kemudian setelah santan matang, kita masukkan daun sonya. Kita masak daun so hingga berubah warna menjadi hijau tua atau hijau kecoklatan. Nah, seperti ini. Yang terakhir kita masukkan taugenya. Kita rebus sebentar saja. Jangan lupa cek rasa ya. Rawon sudah siap dihidangkan. Bisa juga kita taburkan taugenya. Tambahkan bawang goreng. Rawon sudah siap dinikmati. Rasanya manis, gurih, dan mantap. Ditambah sambal kecapnya. Selamat mencoba resepnya di rumah ya. Aku dan kamu bisa masak.